Oke baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, nah dalam video sebelumnya kita kemarin sudah menghitung pencapaian ya workload harian okupansi dari Aam, Burhan, Cahyani, Dadang, dan juga Entin ya. Nah di video kali ini kita akan lanjutkan untuk menghitung pencapaian Key Performance Indicator ya, atau KPI dari Aam, Burhan, Cahyani, Dadang, dan Entin ya. Jadi hasil perhitungan kita kemarin kita masukkan ke dalam data KPI ya, kita masukkan dengan komponen lainnya ya. Jadi KPI contact center itu teman-teman banyak sekali komponennya gitu ya. Ada call per hour, ada occupancy, kemudian ada quality scores, ada adherence to schedule ya, atau kepatuhan terhadap jadwal, ada product knowledge gitu ya. Jadi kita akan buat 5 hal ini menjadi parameter si agent-agent contact center tadi gitu ya. Nah, ini juga perhitungannya bisa digunakan di banyak industri yang lain karena perhitungannya dasar sekali, hanya perkalian pembagian ya, seperti itu. Jadi ini sangat mudah sekali untuk diterapkan gitu ya. Oke, nah datanya adalah seperti ini. Kita punya data agent Aam, Burhan, Cahyani, Dadang, dan Entin ya. Di sebelah kanannya ada call per hour mereka ya. Call per hour mereka itu dari sini, dari perhitungan data kinerja staf pelayanan yang sudah kita hitung sama-sama di video sebelumnya. Oke, nah CPH atau call per hour atau jumlah calls yang mampu ditangani oleh setiap agent ya, tampil dalam data yang ini ya. Kita lihat Aam 23. Oke, sudah saya masukkan ke sini. Ini proses yang gampang sekali. Oke, call per hour-nya kita enter di sini ya, lalu drag ke bawah maka akan mengikuti value atau nilai-nilai pada kolom yang menjadi sumbernya gitu ya. Nah, berikutnya ada okupansi. Nah, okupansi Aam ini 81,3, kita ngambil dari sini juga ya. Jadi Aam itu memiliki okupansi 81,32, Burhan 66, Cahyani 77, Dadang 73, dan juga Entin 70,82 ya. Nah, lalu ada quality score atau kita singkat jadi QS. Quality score itu adalah hasil dari monitoring tim quality assurance untuk selalu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh agent-agent itu masuk atau tetap dalam koridor ya, parameter-parameter, dan untuk mengontrol kualitas pelayanan ya. Jadi nilai ini tersedia dalam bisa bulanan, bisa mingguan ya. Datanya adalah Aam itu quality score-nya adalah 80%, Burhan 90, Cahyani 85, Dadang 82, Entin 95. Nah, data quality score atau cara perhitungannya ini nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Jadi tentang bagaimana caranya kita menggunakan parameter quality assurance gitu ya. Berikutnya ada ADH. Ya, ADH itu singkatan dari adherence to schedule biasanya ya, atau kepatuhan terhadap jadwal. Oke. Nah, di sini kita kenal bahwa satu full time equivalent dalam 1 bulan itu adalah 22 hari kerja. Ya, 40 jam dalam seminggu ya, dan 22 hari kerja dalam 1 bulan. Oke. Ya. Di sini Aam itu 19, artinya 19 hari masuk kerja. Burhan itu 20, Cahyani 22, Dadang 22, dan Entin juga 22 ya. Jadi ini ada 3 orang ini yang selalu masuk ya, tidak pernah tidak hadir. Dan data adherence itu diambil dari tarikan data dari HR ya, dari HR, atau data login dan data logout dari desk control gitu ya. Lalu terakhir ada PK ya. PK itu adalah product knowledge ya, dimana product knowledge ini diinisiasi biasanya oleh quality assurance ya, untuk membuat soal, kemudian hasil dari nilai tersebut dimasukkan ke dalam parameter KPI ya. Ada Aam 70, Burhan 85, Cahyani 75, Dadang 80, dan Entin 85 gitu ya. Nah, berikutnya ternyata si contact center tersebut menetapkan target ya. Kan ada target ya, bekerja harus ada target. Maka targetnya itu ditetapkan call per hour-nya itu minimal 20 ya, minimal 20, dan kalau mencapai 20 maka bobotnya itu dia akan mendapatkan 20%. Artinya kalau dia sudah ditargetkan 20, ternyata dia mencapai 20, maka dia akan mendapat 20% gitu ya. Nah, tabel yang headernya kuning ini
kita pertama-tama harus kasih nama dulu ya. Tabel ini sebagai tabel pencapaian real. Artinya tabel ini memang real pencapaian dari si kelima agent tersebut dalam satu kurun waktu tertentu gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah merubah tabel-tabel ini menjadi satuan persentase ya dengan bantuan pembobotan ya. Jadi hasil dari pencapaian ini kita konversikan ya, kita bandingkan dengan targetnya, lalu kita lakukan perhitungan berapa bobot yang dia dapatkan sehingga akhirnya akan menjadi 100%. Oke, kita mulai. Call per hour ditargetkan 20. Ya, targetnya 20 ya, bobotnya adalah 20% untuk call per hour. Ya, kita tulis ini CPH. Kemudian ada okupansi. Okupansi ya, di sini ditargetkan 70% dengan bobot 20%. Kemudian setelah itu ada quality score. Ya, quality score itu ditargetkan 90% dengan bobot besar 30% ya. Setelah quality score ada lagi yang namanya adherence to schedule. Ya, adherence to schedule itu adalah 22 hari targetnya dengan bobot 10%. Oke. Kemudian ada ujian product knowledge ya. Oke, ujian product knowledge itu sebesar 85% targetnya dengan bobot 20%. Iya, itu dia. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan pembobotan. Oke, kita lihat. CPH call per hour-nya Aam itu adalah 23. Sementara targetnya adalah 20. Ya, berarti untuk membandingkannya sudah tahu targetnya 20, dia malah mencapai di atas 20, berarti melewati target. Artinya ya, kita lakukan perhitungan 23 ya, rumusnya adalah pencapaian dibagi target dikali bobot. Saya ulang rumusnya ya, pencapaian dibagi target dikali bobot. Artinya pencapaian dia harus dibandingkan dengan target. Kalau misalkan targetnya 3, dia mencapai 1, ya berarti 1/3. 1/3 dari berapa? Dari bobot. Ya. Misalkan bobotnya adalah 100. 1/3 dari 100. Gitu ya. Berarti 33,3333 gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Target real pencapaiannya Aam di call per hour adalah 23. Ya, di sini salesnya adalah C18, tapi bisa jadi berbeda di komputer teman-teman. Kita bagi dengan targetnya 20. Oke. Nah, karena kita akan melakukan perkalian, maka pembagiannya harus kita kurungkan dulu. Ya, kita kalikan dengan bobot. Bobotnya adalah 20%. Gitu. Jadi, pencapaian dibagi target dikali bobot. Nah, supaya kita nanti bisa drag ke bawah, ya, untuk rumusnya maka ada yang harus dikunci, yaitu si target yang 20 ya, kita pencet F4 supaya terkunci. Lalu si bobot yang value-nya harus terus 20. Oke, sementara yang harus berubah adalah CPH. Begitu saya drag ke bawah, maka hasil dari bawah ini adalah hasil ya bobot call per hour yang dimiliki oleh si Burhan. Oke. Nah, setelah itu kita coba rubah menjadi persen. Oke, ini dia call per hour-nya. Artinya, kalau kita lihat data seperti ini, paling kecil adalah Cahyani. Sudah jelas targetnya 20, malah mencapai hanya 15,4. Artinya, 15,4 dibandingkan dengan 20, ya, lalu hasilnya dikalikan dengan bobot, yaitu 20%. Gitu. Dan sebagai informasi saja, bobot yang ada di atas ini ditotalkan harus 100%. Ya, harus 100%, karena supaya nanti total di sininya juga kisaran 100% gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat okupansi. Okupansi Aam itu rumusnya sama ya, sama dengan pencapaian okupansinya Aam dibagi target. Ya, targetnya karena akan kita drag ke bawah, jadi harus kita kunci dulu. Ya,
dikali dengan bobot, guys. Seperti ini. Oke, okupansinya adalah ya ditargetkan 70, tapi AAM ini mencapai 81. Ya, jadi ada lebih lagi dia gitu ya. Apakah AAM bagus? Belum tentu. Tar dulu. Sabar dulu, Bos, gitu ya. Nah, kita lihat hasil di sini. Ternyata ya, okupansi yang paling jelek itu adalah Burhan. Sudah tahu ditargetkan okupansi itu adalah 70%. Si Burhan malah mencapai 66,03% gitu ya. Jadi Burhan ini dapatnya kecil, hanya 18,87. Kenapa si AAM bisa dapat 23? Ya iya, karena ditargetkan dia itu 70 dan dia okupansinya mencapai 81, kelebihan. Apakah bagus? Belum tentu, nanti dulu ya. Kita akan melihat bagus atau tidaknya itu setelah menjumlahkan hasilnya. Gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat quality score atau hasil monitoring dari tim quality assurance atau quality control ya. Ditargetkan 90, pencapaian AAM 80. Kita lihat ya. Maka rumusnya masih sama ya, pencapaian dibagi target ya dikali bobot. Oke, seperti ini 26 persenan ya. Kita lihat lagi, kita rubah menjadi persentase. Oke, seperti ini. Berikutnya ya, kita lihat bahwa ternyata ada fakta mengejutkan. Ternyata quality score si AAM paling rendah dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ada yang 30, 28, 27 lah ya, ada yang 31 dan dia 26 sendiri. Ya. Padahal ditargetkan adalah 30%. Ada apa? Nanti dulu ya. Berikutnya ada adherence to schedule atau kepatuhan terhadap jadwal ya. Kepatuhan terhadap jadwal kita lakukan rumus yang sama ya. 19 pencapaiannya AAM dibagi target 22, oke. Target 22 lalu dikalikan bobot 10%. Nah, seperti ini. Dan berikutnya kita akan lakukan drag ke bawah supaya apa? Oh, sorry, ini salah. Nah, ini kesalahan kalau tidak kita lakukan kita ke bawah seperti ini. Oke. Oke, sorry, azan dulu, guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampai mana tadi? Oke, sampai adherence to schedule. Nah, adherence to schedule itu adalah kepatuhan terhadap jadwal yang sudah ditetapkan, ya, yang sudah ditentukan bahwa satu atau setiap karyawan itu wajib masuk 22 hari kerja ya dalam satu waktu atau dalam satu bulan ya. Oke. Yang terakhir adalah product knowledge. Product knowledge ini adalah sistem cara melakukan pengecekan apakah knowledge dari masing-masing agent kontak center itu sudah merata atau belum gitu ya. Maka dibuatkan satu soal ya, sebuah soal, entah itu 50, entah itu 100, dilakukan secara berkala ya, bisa itu setiap seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali gitu ya. Semakin sering melakukan tes product knowledge maka semakin bagus ya, karena fungsi dari product knowledge juga bisa mengkalibrasi pengetahuan supaya lebih seragam gitu ya. Oke, berikutnya kita hitung hasil product knowledge dari AAM adalah 70, padahal ditargetkan 85. Oke, rumusnya masih tetap sama ya, pencapaian dibagi target. Oke, targetnya kita kunci dikali dengan bobot. Nah, seperti ini. Oke, kita drag ke bawah. Kita buat persen. Nah, seperti ini. Lihat bahwa di sini AAM ini memiliki pencapaian product knowledge yang paling jelek. Ya, dia adalah 16,47 dari target 20% ya, dari bobot 20%. Oke, ya jelas karena ditargetkan 85, dia product knowledge adalah 70. Oke. Nah, lalu kita jumlahkan semuanya seperti ini. Oke. AAM mencapai 98%, Burhan 96%, Cahyani 93, ya, Dadang 97 dan Entin 103. Kita lihat masing-masing pencapaiannya menggunakan conditional formatting ya. Dan kita lakukan semuanya sampai memiliki tanda-tanda seperti ini. Ini untuk apa sih sebetulnya? Ini untuk mempermudah kita menganalisa ya.
Misal seperti ini. AAM, kita lihat. Highlight AAM. Betul, AAM itu 98%. Hanya kita melihat AAM itu ada kejanggalan di sini. AAM bagus dari sisi call per hour, dia banyak 23, bahkan paling banyak. Ya. Tapi di bagian quality score-nya, di bagian product knowledge-nya dia jelek. Kita jadi berpikir, apakah AAM 1 jam 23 calls itu gitu ya, 23 calls dalam 1 jam kerja si AAM itu dengan rata-rata handling time 2 menit 7 detik atau 127 detik itu akurat tidak informasinya? Ya, jangan-jangan informasinya kalor ngidul lagi, kesana kemari. Ya, artinya informasinya tidak akurat. Bagaimana ini? Ya tinggal tunggu saja ada penelpon yang komplain, ada pelanggan kita yang komplain atas kesalahan informasi si AAM. Bisa jadi seperti itu. Terbukti di sini 23 call dalam 1 jam. Berarti cepet dong. Di antara yang lain paling cepet. Ternyata nilai quality monitoringnya cuma 26,67 pencapaiannya. Product knowledge-nya cuma 16,47. Jarang masuk pula. Gitu ya, maksudnya bukan jarang masuk, tapi adherence to schedule-nya paling rendah di antara yang lain. Apa yang harus dilakukan kepada si AAM ini? Nah, kita sudah lihat bahwa ternyata AAM ini rentan memberikan informasi yang tidak tepat, ya, tidak akurat, dan juga AAM ini agak bermasalah di bagian adherence to schedule. Ya perlu dilakukan tatap muka yang ngobrol 4 mata antara leader dengan agent AAM ya. Oke, karena mau tidak mau ini harus diselesaikan atau harus diperbaiki ya. Harus dilakukan dan harus ditarik komitmen dari AAM. Bagaimana caranya untuk bulan depan AAM bisa mencapai KPI yang lebih baik. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, itulah kira-kira video kali ini ya tentang melakukan pembobotan Key Performance Indicator atau KPI di contact center. Ya, sebetulnya bisa digunakan di industri lain, hanya ini lebih ke istilah-istilahnya lebih contact center sekali ya, kental sekali istilahnya. Oke, nah semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, selamat malam.